Petunjuk pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah pelaku usaha. Fasilitasi penyelesaian masalah adalah salah satu kegiatan strategis mewujudkan iklim investasi kondusif, sekaligus memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi. Namun selama ini, kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah oleh pemerintah daerah belum optimal dan belum memiliki kualitas pelayanan yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu petunjuk pelaksanaan atau pedoman bagi seluruh aparatur DPM PTSP Provinsi dan DPM PTSP Kabupaten Kota di Indonesia. Ada 4 langkah penting yang harus dilalui oleh DPM PTSP di Indonesia dalam memberikan pelayanan fasilitasi penyelesaian masalah pelaku usaha. Langkah pertama, klarifikasi, yaitu melakukan klarifikasi terhadap pengaduan yang masuk ke kantor DPM PTSP Provinsi atau DPM PTSP Kabupaten Kota dari pelaku usaha PMA maupun PMDN. Pengaduan ini dapat melalui surat resmi, email dari perusahaan, hasil pengawasan, laporan kegiatan penanaman modal. Langkah ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pertama adalah dalam waktu paling lambat 3 hari kerja setelah menerima surat maupun email dari pelaku usaha, pejabat DPM PTSP menghubungi via telepon atau membalas email sebagai tanda bahwa DPM PTSP siap memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi. Dalam komunikasi awal ini, pejabat DPM PTSP dapat mengundang pelaku usaha ke kantor untuk memberikan penjelasan tentang permasalahan yang sebenarnya. Tidak tertutup kemungkinan pelaku usaha yang mengundang pertemuan di luar kantor DPM PTSP. Kegiatan kedua, setelah mendapat penjelasan dari pelaku usaha, pejabat DPM PTSP dapat menetapkan pemerintah mana yang berwenang menyelesaikan permasalahan pelaku usaha. Apakah pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota? Faktor yang dapat menentukan kewenangan di atas dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu pertama, lingkup geografis, yaitu permasalahan dilihat apakah meliputi lintas provinsi, dalam wilayah provinsi, atau antar kabupaten atau kota, atau hanya wilayah kabupaten kota. Kedua, regulasi sektoral, yaitu permasalahan dilihat dari regulasi yang mengatur sektor terkait masalah tersebut. Misalnya, terkait izin tambang batuan atau galian C, maka itu adalah kewenangan pemerintah provinsi. Jika penyelesaian masalah tersebut bukan kewenangan pemerintah, di mana DPM PTSP penerima pengaduan berada, maka kepala DPM PTSP tersebut meneruskan surat aduan tersebut ke DPM PTSP yang tepat atau ke Kementerian Investasi jika merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kegiatan ketiga adalah mengidentifikasi sifat atau tipe penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut. Di antaranya adalah percepatan, misalnya terhadap proses perizinan di OPD lain yang lama tidak selesai. Mediasi, misalnya terhadap gangguan masyarakat lokal. Pembuktian, misalnya siapa pihak yang berhak atas sengketa batas lahan. Fasilitasi, misalnya atas kendala pembebasan tanah. Langkah kedua, analisis, yaitu melakukan analisis lebih mendalam atas permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Langkah ini terdiri dari 3 kegiatan. Kegiatan pertama adalah mencari akar permasalahan yang menjadi faktor yang mendasari terjadinya suatu masalah yang muncul di permukaan. Kegiatan kedua adalah mengidentifikasi stakeholder atau pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam penyelesaian masalah pelaku usaha, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah atau swasta, termasuk individu tokoh masyarakat terkait. Kegiatan ketiga adalah menyusun rencana kerja yang sederhana dengan prinsip lebih cepat lebih baik, karena waktu sangat berharga bagi pelaku usaha. Langkah ketiga yaitu rangkaian kegiatan eksekusi rencana yang telah disusun pada langkah kedua, meliputi rapat, kegiatan rapat yang diselenggarakan baik rapat secara terbuka maupun rapat terbatas. Kegiatan rapat biasanya dimulai dengan rapat besar untuk mendapatkan masukan dari stakeholder yang terpilih. Kemudian dapat dilanjutkan dengan rapat-rapat terbatas. Kegiatan rapat-rapat ini tidak harus di ruang rapat dalam kantor, tetapi juga mungkin di tempat yang tidak formal seperti di hotel, kafe, dan rumah makan. Kunjungan lapangan. Survei lapangan dalam format pengawasan insidental dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan utuh penyebab terjadinya masalah. Langkah keempat, yaitu penyusunan dokumen pemerintah
yang menjadi indikator selesainya masalah pelaku usaha. Dokumen yang dimaksud dapat berupa surat izin berusaha, kesepakatan kerjasama, surat keputusan kepala daerah, atau bahkan peraturan daerah. Jika penyelesaian masalah tersebut melalui sekali atau serangkaian rapat-rapat, maka DPM-PTSP harus menyusun notulen rapat yang menjadi indikator kemajuan fasilitasi penyelesaian masalah. Demikianlah keempat langkah fasilitasi penyelesaian masalah pelaku usaha di Indonesia yang akan menjadi pedoman bagi aparatur DPM PTSP provinsi maupun kabupaten atau kota. Kami sangat mengharapkan tanggapan terhadap penyempurnaan pedoman ini agar kualitas pelayanan aftercare yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkat. Kemudian tercipta iklim investasi yang kondusif.